Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Tata dan Najis, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Fisika. Pada video kali ini saya melanjutkan analisis aplikasi saya. Pada kali ini saya akan menganalisis aplikasi Dana, Finansial Teknologi Dana, yang merupakan satu dari 9 aplikasi layanan investasi dan keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Langsung aja kita bahas. Di sini ada pembahasannya, menganalisa fitur layanan dan proses sistem informasi pada aplikasi finansial teknologi Dana. Yang pertama kita mengenal fintech terlebih dahulu dan dananya itu sendiri. Kemudian review fitur layanan fintech pada aplikasi Dana. Kemudian menganalisa teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir menganalisis kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Dana. Oke, langsung aja kita mulai pengenalan finansial teknologi Dana. Teknologi keuangan yang sering disebut dengan fintech adalah industri yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi di dalam industri keuangan. Aplikasi Dana di sisi lain adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, investasi, dan lainnya melalui perangkat seluler ataupun komputer. Di sini ada Kemudian Dana juga berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional yang didirikan oleh Vincent Iswara sebagai CEO pada 11 November 2018. Perjalanan Dana dimulai sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital KMK Online. Dana telah mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada tanggal 5 Desember 2018. Kita lanjut mereview fitur-fitur layanan yang terdapat pada aplikasi Dana. Oke, langsung aja kita analisis fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Dana. Oke, kita masuk ke aplikasi Dana. Oke, langsung aja kita bahas. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Dana. Oke, di atas ada saldo dari akun kita, ini bisa ditutup, bisa dibuka. Kemudian di sampingnya ada notifikasi atau inbox. Ini notifikasi dari hasil transaksi per harinya. Di setiap hari akan ada laporan notifikasinya. Kemudian ada empat fitur cepat. Di sini ada scan, top up, send, dan request. Kita coba scan. Oke, ini fitur scan-nya bisa menekan QRIS secara cepat atau melalui galeri. Nah, jadi kita misalnya udah foto nih, sebelumnya foto dulu baru mau di-scan sekarang. Nah, itu bisa. Oke, selesai. Coba top up. Oke, top up saldo bisa dilakukan dengan kartu kredit ataupun transfer bank ataupun melalui agen yang sudah bekerja sama dengan Dana. Nah, ini ada yang baru nih. Sebelumnya cuma ada Alfamart, Alfamidi, Dandan, Lawson, dan Pegadaian. Nah, sekarang ada Indomaret yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Dana ini. Ataupun kita bisa juga top up dengan one click. Oke. Sini ada send atau transfer uang. Ini fitur cepatnya, kita bisa langsung mencari. Di sini ada cari nomor telepon akun Dana yang bakal kita transfer ataupun nomor rekening tujuan transfer kita. Di sini udah ada yang sudah pernah saya transfer ataupun di sini juga bisa kita cuman mengetik nama akun Dana yang ingin kita tuju. Di sini ada Kang Hakim, coba nih Kang Hakim, nomornya di sensor. Ya, di sini bisa kita masukin aja misalnya 100.000.
Nah, bisa kita tulis deskripsinya, bayar admin lomba misalnya. Bayar admin lomba, saya bisa langsung kita continue. Ataupun dana ini nggak ada minimalnya. Jadi misalnya kita mau transfer Rp1 ke sesama dana ya, bisa kita transfer. Sini ada konfirmasi ininya, tinggal masukin PIN kita. Ataupun kita mau transfer antar bank, misalnya ke bank BCA nih. Bank BCA, kita masukin nominalnya. Nah, di sini harus ada ketentuan minimum transfernya yaitu 10.000. Terus ada free transfer juga selama 10 kali. Di sini kita kasih bayar makan. Bayar makan, continue, deskripsinya bayar makan. Tinggal ini ada konfirmasi paymentnya, rinciannya, kita bayar, masukin PIN langsung selesai. Jadi bisa 3 opsi carinya, bisa menggunakan nomor telepon akun dananya atau nomor rekening banknya, ataupun bisa langsung cari namanya aja kalau kita udah nge-save kontaknya. Ya, di sini juga ada fitur lainnya, ada send to group, send to friend, send to bank, send to e-wallet. Oke, ini untuk fitur kirim ke e-wallet lainnya, ada ke Astra Pay, ke GoPay, Saku, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya. Oke, sini ada withdraw cash atau tarik dana, kemudian ada dana kaget, ini juga baru. Oke, ayo pilih, klik continue. Sini ada dana kaget, kita bisa ngirim ke siapapun, secara random, misalnya 100.000, kita kirim ke 2 pemenang. Jadi ini secara random bakal dipilih oleh dananya langsung pada akun siapa yang beruntung. Kemudian ada send to chat. Nah, ini yang wow banget. Kita bisa ngirim uang melalui WhatsApp secara random. Oke. Buat jajan. Jadi fitur ini kayak fitur foya-foya secara digital. Kita bisa kirim uang secara random melalui aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya. Yang kirim, continue, bayar uang yang mau kita foya-foya. Seperti itu kurang lebih. Bisa melalui Telegram, Line, Telegram, ataupun melalui link. Dan yang terakhir ada scan QR barcode. Oke, kita lanjut ke fitur request. Di sini kita bisa meminta uang ke pengguna melalui barcode. Pengguna lainnya melalui barcode. Kita coba request uang sebesar 100.000 misalnya. Continue. Nah, ini misalnya apa? Misalnya bayar utang. Bayar utang, woi. Nah, QR ini bisa kita kirim ke misalnya maaf ada temen yang minjem uang ke kita, 100 dulu ya. Nah, cara nagih dengan halusnya seperti ini. Bisa kita kirimkan barcode request uang. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya yang ada di Dana. Ada banyak banget fitur lainnya. Di sini ada view all, kita lihat. Ada semua fitur, kita ada fitur utamanya, ada daily, ada transfer, ada bills, government service, entertainment, financial, mobile service, asuransi, healthy, dan transportasi, serta yang terakhir ada shopping. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari fitur utamanya ada beli pulsa dan data. Sini ada beli pulsa dan data secara cepat. Tinggal masukin nomor kita atau cari melalui kontak kita. Tinggal pilih pulsa
ataupun paket data yang ingin kita beli, tinggal lakukan transaksi dengan saldo kita. Kayak gini ada Google Play Store. Di sini kita bisa membeli voucher-voucher Google Play Store secara online menggunakan aplikasi Dana. Kemudian ada fitur e-reward. Ini reward dari Dana kepada penggunanya. Bentuknya potongan harga, voucher-voucher potongan harga untuk pulsa, top up Mobile Legend, voucher cash Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada Dana Deals. Sini juga voucher yang bisa kita beli dari berbagai perusahaan yang telah bekerja sama dengan Dana. Seperti ada Superindo, voucher belanja sebesar 150.000 bisa kita beli Dana cuman 140.000. Jadi kita hemat 10.000. Ada kios Unggas, Prima, Solaria, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada listrik. Kita bisa beli listrik secara instan, baik prabayar atau pasca bayar. Tinggal masukin nomornya atau pilih kalau kita udah pernah beli, tinggal pilih mau beli yang berapa, tinggal lakukan pembayaran seperti itu. Kita lanjut ke Dana Kaget. Ini udah dibahas tadi buat kita yang memberikan dana kaget kepada orang secara random. Kemudian ada edit. Untuk mengedit fitur utama kita tuh mau yang mana sih dari semua fitur yang disediakan seperti itu. Oke, kemudian ada daily, Dana Deals udah, loyalty. Loyalty itu kartu pelanggan untuk beberapa perusahaan yang udah kerjasama sama Dana, misalnya STLR77 nih. Nah, kita punya kartu pelanggannya nih, digital kartu pelanggan. Jadi setiap transaksi kalau menggunakan kartu ini kita dapat poin, dan poinnya bisa ditukarkan dengan hal lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Lanjut, reward sudah, menarik beli. Ini fitur yang bisa ngasih atau lacak warung-warung ataupun kedai-kedai yang ada di sekitar kita yang bisa transaksi menggunakan Dana seperti itu. Oke, kemudian ada transfer. Sebelum kita bahas, di sini ada check out nih, cash out. Sini ada tarik tunai. Jadi kita bisa tarik tunai walaupun nggak ada ATM-nya. Kita bisa tarik tunai di Alfamart atau Pegadaian, atau via ATM juga bisa melalui Bank BCA. Mungkin kedepannya ada melalui Indomaret nih, karena Indomaret udah mulai bergabung kerjasama dengan Dana. Nanti bakal cara transaksinya tuh mudah, tinggal nyebutin nomor telepon akun Dana kita, terus tinggal masukin kode verifikasi dari fitur tadi seperti itu. Ada bills, ini banyak banget, ada my bills, listrik, water, telkom, dan sebagainya, government, pemerintahan, entertainment, kemudian ada finansial, mobile service, asuransi, kartu, transportasi, dan shopping. Shopping baru ada Lazada yang sudah bekerja sama dengan Dana. Selanjutnya di sini ada history. Oke, ada yang in progress. Kita coba beli listrik token listrik. Di sini tagihannya muncul yang masih berjalan. Yang sudah selesai, di sini semua tercatat dengan rapi sesuai tanggal yang terbaru yang paling atas. Di sini ada send money, ada top up, send money lagi, minus. Kalau top up berarti nggak ada minusnya, kalau kita ngirim uang berarti minus. Jadi ngurangin saldo kita, kalau top up berarti nambah saldo kita. Di sini semua tercatat dengan rapi. Transaksi activity kita. Dan di sini ada pay, ini mau bayar QRIS ataupun QRIS punya kita.
Misal kita mau minta dana dari akun dana lain. Sini ada dompet digitalnya. Sini ada kartu kredit yang bisa kita tambahin. Kemudian sini ada dana goals. Sini ada kebutuhan kuliah saya. Jadi kita bisa nyisihin dari menggunakan fitur dana goals. Sini juga ada voucher atau tiket lainnya. Dan misalnya kita punya voucher atau tiket bisa kita simpan di e-wallet kita. Oke, ini ada menu akun kita. Sini ada akun saya, ada Peter Najis, sudah premium. Ini ada akun personal ataupun bisnis. Sini akun bisnis saya masih gagal pendaftarannya. Oke, sini ada balance, dana goals, family edge. Ini dompet bersama akun family, jadi kita bisa sama-sama punya keuangan keluarga, mungkin bisa nyimpan bareng. Terus ada emas, emas elektronik, dan lain sebagainya. Oke, semua fitur sudah kita analisis bersama. Kita sudah coba lihat cara kerjanya dari semua fitur yang disediakan oleh Dana ini. Dari UI UX sangat familiar atau ikonik. Jadi kalau kita melihat sekilas warna biru dengan putih, walaupun dari jauh sekilas gitu, ya kita sudah tahu bahwasannya ini aplikasi Dana karena UI UX-nya sangat ikonik. Oke, mengenai keamanan, Dana ini menggunakan PIN 6 karakter angka digunakan saat transaksi transfer saja. Jadi kalau transaksi beli pulsa itu langsung masuk tanpa harus konfirmasi PIN. Menurut saya itu sebuah kekurangan ataupun kelebihan. Kekurangannya ya orang luar bisa langsung transaksi beli pulsa tanpa harus menggunakan PIN kita gitu. Jadi masih bisa kebobolan tuh kasarannya. Tapi kelebihannya kita bisa dengan cepat langsung melakukan transaksi untuk beli pulsa ataupun kuota. Karena mungkin sifatnya urgent. Kemudian jika dilihat, jika kita masuk aplikasi Dana, di sini langsung masuk. Jadi nggak ada proteksi PIN untuk masuk di awal aplikasi. Jadi dia langsung masuk tanpa menggunakan PIN kita. Seperti itu. Mungkin ini kekurangan juga. Jadi semua orang bisa masuk aplikasi. Kalau aplikasi dari HP kita nggak dikunci. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari analisis fitur-fitur layanan Dana. Terima kasih. Oke, kembali lagi kita akan menganalisis teknologi aplikasi teknologi yang digunakan pada aplikasi Dana. Kemungkinan aplikasi Dana menggunakan teknologi seperti enkripsi data, kemudian pembayaran digital, integrasi API, kecerdasan buatan, dan teknologi jaringan. Ini memungkinkan transaksi yang aman, pengolahan keuangan yang efisien, dan personalisasi layanan sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi blockchain juga digunakan dalam beberapa kasus untuk transaksi kripto dengan analisis data dan pembelajaran mesin. Aplikasi Dana juga dapat memberikan rekomendasi keuangan yang lebih tepat sesuai dengan perilaku dan tujuan keuangan penggunanya. Aplikasi Dana bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin untuk aplikasi Android-nya, kemudian Swift atau Objective-C untuk perangkat iOS, kemudian JavaScript untuk React Native untuk notification-nya, kemudian Python untuk back-end dan analitik datanya, kemudian Ruby atau Ruby on Rails, kemudian PHP untuk back-end-nya, dan C Sharp untuk aplikasi Windows. Kemudian komunikasi bahasa ini digunakan untuk aplikasi mengembangkan aplikasi seluler, back-end, dan antarmuka penggunanya. Ini hanya perkiraan, tidak tepat atau tidak sepenuhnya benar karena tidak ada sumber
yang pasti untuk teknologi yang digunakan oleh aplikasi Dana. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan yang merupakan bagian terakhir dari video ini. Dari kelebihan terlebih dahulu, yang pertama pastinya kemudahan akses yang memungkinkan akses ke layanan keuangan kapanpun dan dimanapun melalui perangkat seluler, meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan. Yang kedua, efisiensi transaksi karena memfasilitasi transfer uang, pembayaran tagihan, dan investasi serta manajemen keuangan yang cepat dan mudah. Kemudian inovasi keuangan menyediakan fitur-fitur inovatif seperti pembayaran digital, layanan investasi, dan pinjaman peer-to-peer yang memperluas pilihan keuangan penggunanya. Kemudian pemantauan keuangan memungkinkan pengguna untuk melacak transaksi, mengolah anggaran, dan memantau portofolio investasi secara real time. Jadi ada tadi kan kita lihat ada fitur riwayat transaksi, nah itu di situ kelebihan dari dananya. Kemudian ada pendidikan keuangannya selain untuk penggunaan sehari-hari, Dana juga menyediakan fitur untuk pendidikan keuangan kepada penggunanya. Kemudian ada kekurangan dari aplikasi Dana. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Tentu karena ini finansial teknologi, rentan terhadap gangguan teknis, pemadaman sistem, atau masalah keamanan yang dapat mengganggu layanan keuangan. Kemudian ada keamanan dan privasi, risiko keamanan data dan privasi penggunanya, terutama jika tidak dilindungi dengan baik atau rentan terhadap serangan cyber. Kemudian keterbatasan akses. Meskipun meningkatkan akses, masih ada sebagian populasi yang mungkin tidak memiliki akses yang cukup untuk atau terbatas terhadap teknologi yang membuat mereka sulit untuk memanfaatkan aplikasi Dana. Jadi mungkin masyarakat tertinggal belum bisa menggunakan aplikasi Dana karena keterbatasan teknologinya. Kemudian biaya dan tarif. Sebetulnya ini kekurangan yang masih bisa diminimalisir karena biaya dan tarif dari Dana ini nggak terlalu besar, dan juga masih banyak voucher ataupun kuota gratis transaksi yang sepertinya bisa setiap bulan sekali, misalnya 10 kali gratis transaksi. Itu sering sekali saya rasakan sendiri. Jadi menurut saya biaya dan tarifnya nggak terlalu besar dan masih banyak yang digratiskan. Kemudian ketergantungan pada jaringan internet, tentu karena si fintech Dana ini bentuknya aplikasi dan terhubung ke semua pengguna lainnya, jadi harus menggunakan internet seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya paparkan mengenai analisis aplikasi finansial teknologi Dana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.